Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1. dan saya sendiri atas nama Muhammad Farid Zulkifli dan teman-teman saya Muhammad Rahmat. Saya Nur Hayati. Saya Lailatul Rahmat. Saya Alin Sapitri. Saya Miswati. Dan saya Lailatul Huda. Di sini kami akan menampilkan sebuah video. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari ilmu kalam. Secara etimologi, kalam berarti kata-kata. Tetapi kata-kata di sini dimaksudkan adalah kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari, mempermasalahkan kalam-kalam Allah. Tetapi ada sebagian orang yang mengatakan kalam itu adalah kata-kata manusia. Kenapa? Karena dulu pada zaman dahulu orang-orang sering terjadi ajang bersilat lidah untuk mempertahankan persepsinya masing-masing. Mereka itu disebut mutakalimin, yaitu orang-orang yang ahli berbicara mengenai ketuhanan, orang-orang yang ahli berbicara mengenai ketuhanan yang berlandaskan kepada kalam-kalam Allah. Ilmu kalam membahas iman dan akidah dari berbagai aspek dan memaparkan alasan-alasan yang memperkuat pembahasan tersebut. Ilmu kalam ini juga merupakan studi tentang doktrin. Doktrin itu sejenis akidah ya, dan iman Islam. Secara sederhana, Murtada Mutahari mendefinisikan bahwa ilmu kalam adalah sebuah ilmu yang mengkaji doktrin-doktrin dasar atau akidah-akidah pokok Islam. Ilmu kalam mendefinisikan akidah-akidah pokok dan berupaya membuktikan keabsahannya dan menjawab keraguan terhadap akidah-akidah pokok tersebut. Karena sebagian besar perdebatan tentang akidah-akidah Islam berkisar seperti seputar hudus, kemakhlukan, keterciptaan, dan temporalis atau qidam, keabadian, firman Allah atau kalam Allah, maka disiplin yang membahas akidah utama agama Islam pun mendapat sebutan ilmu kalam secara harfiah atau firman Allah, ilmu firman. Saya ingin menjelaskan materi dari filsafat saja. Filsafat ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philos, bukan filos makanan ya, dan sophia. Filos ini bermakna mencintai atau menyukai, dan sedangkan sophia ini mempunyai makna kebijaksanaan atau kebenaran. Nah, jika kita gabungkan, maka akan kita temukan apa itu filsafat. Apa itu filsafat secara singkatnya? Adalah mencintai kebijaksanaan atau mencintai kebenaran atau menyukai kebenaran. Dalam artian di sini adalah kebenaran akan suatu ilmu atau suatu hal. Nah, kalau kita hanya membahas filsafat saja tanpa membahas filsafat Islam, rasanya kurang lengkap ya kawan. Nah, kita ini berkuliah di Tai Al-Wasqiyah Barabai, mana sekolah tinggi agama Islam. Jadi lebih baik kita juga membahas tentang filsafat Islam juga ya. Langsung saja, filsafat Islam adalah ilmu yang mempelajari hakikat kebenaran suatu ilmu dan berdasarkan pada ajaran Islam. Nah, jadi di sini definisi dari filsafat Islam dan filsafat itu tidak jauh beda ya kawan-kawan, yaitu sama-sama mempelajari atau mencintai tentang hakikat akan suatu kebenaran dari suatu ilmu. Akan tetapi filsafat Islam ini sudah diwarnai oleh nilai-nilai yang Islami. Nah, itu saja kawan-kawan perbedaannya, namun definisinya itu sangat. Nah, apa sih tujuan dari mempelajari filsafat ini? Nah, tujuan utama dari mempelajari filsafat ini adalah untuk mencari hakikat kebenaran tentang sesuatu. Dan apa sih manfaatnya? Yang pertama, manfaatnya adalah dapat menolong, mendidik, serta membangun diri untuk berpikir
lebih mendalam tentang suatu persoalan yang ada pada hidup kita atau masalah yang ada pada hidup kita misalnya. Yang kedua adalah dapat memberikan kebiasaan serta kepandaian dalam memecahkan persoalan. Jadi kita ini akan terbiasa dan lebih tenang dalam menghadapi suatu masalah. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang materi filsafat. Terima kasih. Ketiga, tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seseorang muslim berada sedekat mungkin dengan Allah. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Ilmu tasawuf bersifat sangat subjektif, yakni sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Para sufi mengembangkan suatu cara bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tujuan yang hendak dicapainya adalah kebahagiaan, yakni dengan persatuannya dengan kekasih. Kesengsaraan yang memilukan bagi mereka bukanlah masuk neraka, tetapi apabila Tuhan telah menjauhi dan tidak mau bicara dengan mereka. Objek kajian ilmu tasawuf adalah Tuhan, al-haq, yakni upaya-upaya pendekatan kepadanya. B. Persamaan ilmu kalam, filsafat dan tasawuf. Ketiganya memiliki persamaan dalam segi objek kajiannya, yaitu tentang Tuhan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Namun dalam kajian objek tersebut hanya dibedakan dalam persamaannya saja. Ilmu kalam dalam objek kajiannya dikenal dengan tentang Tuhan, sedangkan dalam filsafat dikenal dengan wujud. Dan ilmu tasawuf atau irfan dikenal dengan sebutan kajian tentang al-haq. Akan tetapi pada dasarnya ketiga ilmu tersebut mengkaji kajian tentang Tuhan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. C. Perbedaan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. 1. Ilmu kalam. Setelah membahas tentang persamaan dari ketiga ilmu tersebut, yaitu terdapat persamaan dalam objek kajiannya, maka akan ditemukan juga titik perbedaannya. Perbedaan di antara ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika, di samping argumentasi nokliyah, berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai apologinya. Pada dasarnya, ilmu ini menggunakan metode dialektika atau jadaliyah, dikenal juga dengan istilah dialog keagamaan. Meskipun ilmu kalam merupakan sebuah disiplin ilmu yang rasional dan logis, namun kalau dilihat dari asas-asas yang dipakai dalam argumentasinya terdiri dari dua bagian, yaitu akli dan nakli. 2. Ilmu filsafat. Sementara itu, filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Metode yang digunakannya pun adalah metode rasional. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menuangkan akal budi secara radikal dan integral serta universal. Tidak merasa terikat oleh siapapun, kecuali oleh ikatan tangannya sendiri yang bernama logika. 3. Ilmu tasawuf. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Oleh sebab itu, filsafat dan tasawuf sangat distinktif atau sangat berbeda. Sebagai sebuah ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa, ilmu tasawuf bersifat subjektif, yakni sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Itulah sebabnya bahasa tasawuf sering tampak aneh dilihat dari aspek rasio. Hal ini karena pengalaman rasa sulit dibahasan. Pengalaman rasa lebih mudah dirasakan langsung oleh orang yang ingin memperoleh kebenarannya dan mudah digambarkan dengan bahasa lambang, sehingga sangat interpretable, dapat atau diinterpretasikan bermacam-macam. Yang D, hubungan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Jadi setelah abad ke-6 Hijriyah terjadi percampuran antara filsafat dengan ilmu kalam. Tetapi ilmu kalam tetap menjadikan nas-nas agama sebagai sumber pokok. Tapi dalam kenyataannya penggunaan dalil nakli juga tampak pada perbincangan mutakalimin. Atas dasar itulah sejumlah pakar memasukkan ilmu kalam dalam lingkup filsafat Islam.
Jadi filsafat Islam itu bertujuan untuk menyelaraskan antara firman dan akal, ilmu pengetahuan dan keyakinan, agama dengan filsafat, serta menunjukkan bahwa akal dan firman tidak bertentangan satu sama lain. Menurut Hashimah Nasution, filsafat Islam dan ilmu kalam sangat kuat pengaruhnya satu sama lain. Kalam mencuatkan masalah-masalah baru bagi filsafat, dan filsafat membantu memperluas area, bidang, atau jangkauan dalam pengertian bahwa pembahasan tentang banyak masalah filsafat jadi dianggap penting dalam kalam. Sedangkan tasawuf sebagai ilmu yang mempelajari cara dan jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah terbagi ke dalam dua bagian, yakni tasawuf amali atau akhlaki dan tasawuf falsafi. Kajian-kajian Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali tentang jiwa dalam pendekatan kefilsafatan ternyata telah banyak memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kesempurnaan kajian tasawuf dalam dunia Islam. Pemahaman tentang jiwa dan roh itu pun menjadi hal yang esensial dalam tasawuf. Kajian-kajian kefilsafatan tentang jiwa dan roh kemudian banyak dikembangkan dalam tasawuf. Terima kasih telah menonton